Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang farmakoterapi pada penyakit stroke, di mana pada bagian 2 ini kalian akan diberikan penjelasan tentang bagaimana target terapi dari seseorang yang telah didiagnosis menderita penyakit stroke, kemudian apa-apa saja pilihan terapi yang akan diberikan oleh dokter nanti pada pasien stroke, baik itu stroke iskemik maupun stroke hemorrhagic. Kemudian setelah pasien dirawat di rumah sakit akan ada juga long term care-nya. Nah, pada penanganan pasien jangka panjang ini apa yang harus dimonitor itu juga menjadi target pembelajaran yang harus kalian kuasai. Target terapi dari kedua jenis stroke ini memang agak berbeda. Misalnya kalau untuk stroke iskemik, target jangka pendeknya ini tidak tertulis di dalam slide, nanti tolong kalian tambahkan, adalah mengurangi kerusakan otak dengan melakukan reperfusi. Reperfusi yang bisa dilakukan nanti akan kita bahas salah satunya dengan penggunaan agen trombolitik seperti alteplase misalnya ya. Jadi daerah penumbra yang tadi sudah kita bahas merupakan daerah atau area yang menjadi target untuk masih bisa diselamatkan dari keadaan iskemik atau nekrosis. Itu dengan penggunaan alteplase diharapkan nanti dapat kembali dapat suplai darah atau oksigen ya. Sementara target jangka panjangnya adalah ini, mencegah terjadinya serangan stroke ya, serangan stroke berikutnya dengan cara mengurangi atau melakukan modifikasi dari faktor resiko yang diidentifikasi ya, yang terdapat pada pasien, yang nantinya berdasarkan faktor resiko tersebut diterapkanlah atau diberikanlah terapi yang sesuai. Nah, sementara untuk stroke hemorrhagic, yang menjadi terapi atau target jangka pendeknya adalah penanganan segera ya, penanganan segera yang melibatkan perawatan di ruang rawat intensif untuk memperbaiki suplai oksigen ke otak, kemudian juga memperbaiki kemampuan pasien bernafas dan juga sirkulasi darah. Ya, karena pada stroke hemorrhagic juga terjadi peningkatan tekanan intrakranial, ya, tekanan intrakranialnya meningkat dan tekanan darah juga biasanya meningkat, maka pada pasien-pasien yang mengalami stroke hemorrhagic perlu juga dilakukan tekanan darah ya pada supaya nanti berada pada ambang target. Bahkan pada pasien yang tekanan intrakranialnya itu sangat tinggi, pasien biasanya dibuat tidak sadar supaya tidak merasa sakit dan juga supaya tidak bertambah kebutuhan ataupun konsumsi oksigen pada pasien. Karena salah satu yang terjadi kalau nyeri itu adalah dapat mengakibatkan peningkatan konsumsi oksigen. Nah, sementara kalau target jangka panjang dari pasien-pasien yang menderita stroke hemorrhagic itu adalah mencegah terjadinya komplikasi akibat stroke hemorrhagicnya. Misalnya seperti yang sudah kita bahas bahwa stroke hemorrhagic itu dapat mengakibatkan after effect seperti kelumpuhan, disfagia, dan lain-lain ya. Nah, jangan sampai after effect itu berkembang menjadi komplikasi lain. Jadi misal kalau orang menjadi lumpuh, maka jangan sampai akibat dari keadaan imobilitasnya karena lumpuh tadi dan pasiennya akhirnya terbaring terus-menerus, mengakibatkan pasiennya nanti malah mengalami infeksi dekubitus misalnya ya. Jadi target jangka panjang lain juga mencegah jangan sampai terjadi serangan stroke berikutnya, baik itu stroke iskemik maupun stroke hemorrhagic. Nah, jadi kalau disebut sebagai target jangka pendek ya, itu adalah target pada saat pasien terserang stroke dan dirawat di rumah sakit. Sementara kalau target jangka panjang itu terkait dengan target pada saat pasien sudah dibolehkan pulang dan melakukan perawatan rawat jalan. Nah, untuk farmasis, apoteker, khususnya di Indonesia, kita lebih banyak terlibat dalam upaya pencapaian target jangka panjang ya, karena kalau target jangka pendek itu biasanya settingannya itu di ICU atau IGD, masih sedikit keterlibatan farmasis di settingan tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, diagram ini memperlihatkan penata laksanaan pasien yang mengalami stroke, kemudian dibawa ke rumah sakit. Ya, karena pada saat serangan stroke itu biasanya pasien dalam keadaan tidak sadar, maka wawancara dokter mengambil data pasien itu biasanya dilakukan terhadap keluarga pasien ya. Jadi data-data yang dibutuhkan oleh dokter, pertanyaan mengenai faktor risiko, bagaimana detail pasien mengalami stroke itu biasanya akan ditanyakan kepada keluarga pasien. Nah, selanjutnya untuk bisa menegakkan diagnosa bahwa stroke pasien itu
jenis mana nih, apakah jenis stroke iskemik atau hemorrhagic, maka nanti diperlukan tidak bisa hanya dilakukan dengan pemeriksaan anamnesis tadi, ya, tanda-tanda fisik tadi, atau gejala-gejala yang dilaporkan oleh keluarga pasien. Namun dokter juga akan melakukan pemeriksaan penunjang dengan menggunakan CT scan atau MRI. Ya. Seperti ini. Nah, melalui pemeriksaan CT scan atau MRI akan dapat diketahui lah apakah stroke yang diderita pasien itu jenis iskemik atau bahkan hemorrhagic gitu ya. Walaupun ini adalah kewenangan dokter ya, bukan kompetensi kita selaku farmasis, namun ada baiknya kita juga mengetahui hal ini walaupun sekilas ya. Terlihat kalau di sini kan kita tidak akan membaca nih hasil fotonya, namun kalian setidaknya tahu bahwa ini adalah cara dokter untuk membedakan diagnosa dari iskemik hemorrhagic stroke hemorrhagic atau stroke iskemik ya. Jadi dari hasil CT scan terlihat bahwa kalau yang di sini nih, ini merupakan stroke hemorrhagic, sementara yang di sini yang terlihat pada gambar ini adalah stroke iskemik. Area berwarna putih menunjukkan adanya area ya yang berisi dengan darah ya. Jadi rongga kepala tadi sudah ditutupi dengan darah. Maka itu sebagai penanda buat dokter untuk mendiagnosa bahwa pasiennya itu menderita stroke hemorrhagic. Nah, nanti kalau dokter sudah mengetahui jenis dari stroke yang dialami oleh pasien, barulah selanjutnya diputuskan terapi yang sesuai. Karena ada perbedaan yang paling mendasar dalam terapi untuk stroke iskemik dan stroke hemorrhagic. Yaitu kalau pasiennya dengan stroke iskemik, itu harusnya diterapi dengan obat-obat fibrinolitik atau trombolitik atau antiplatelet. Nah, untuk pasien stroke hemorrhagic itu malah berbahaya dan bahkan kontraindikasi mendapatkan obat-obat tersebut karena akan memperpanjang perdarahan atau hemorrhagic yang terjadi. Kemudian salah satu yang juga menjadi pertimbangan pemberian terapi bagi pasien stroke itu adalah jarak atau waktu terjadinya stroke pada pasien dengan waktu sampainya pasien ke rumah sakit. Ya, jadi kalau onsetnya itu masih di bawah 3 jam, pasien menjadi kandidat untuk menerima obat-obat tissue plasminogen activator seperti alteplase tadi. Ya. Atau kalau tidak dengan obat-obat TPA, maka nanti akan dipertimbangkan pemberian agen trombolisis lain ya, yang nanti akan kita bahas masing-masing obat tersebut secara tersendiri, baik obat yang digunakan di rumah sakit, di settingan rumah sakit maupun nanti untuk terapi rawat jalan ya atau pencegahan sekunder pada saat pasien sudah bisa pulang dan berobat rawat jalan. Nah, nanti kalau dokter sudah mengetahui jenis dari stroke yang dialami oleh pasien, barulah selanjutnya diputuskan terapi yang sesuai. Karena ada perbedaan yang paling mendasar dalam terapi untuk stroke iskemik dan stroke hemorrhagic. Yaitu kalau pasiennya dengan stroke iskemik, itu harusnya diterapi dengan obat-obat fibrinolitik atau trombolitik atau antiplatelet. Nah, untuk pasien stroke hemorrhagic itu malah berbahaya dan bahkan kontraindikasi mendapatkan obat-obat tersebut karena akan memperpanjang perdarahan atau hemorrhagic yang terjadi. Kemudian salah satu yang juga menjadi pertimbangan pemberian terapi bagi pasien stroke itu adalah jarak atau waktu terjadinya stroke pada pasien dengan waktu sampainya pasien ke rumah sakit. Ya, jadi kalau onsetnya itu masih di bawah 3 jam, pasien menjadi kandidat untuk menerima obat-obat tissue plasminogen activator seperti alteplase tadi. Ya. Atau kalau tidak dengan obat-obat TPA, maka nanti akan dipertimbangkan pemberian agen trombolisis lain ya yang nanti akan kita bahas masing-masing obat tersebut secara tersendiri, baik obat yang digunakan di rumah sakit, di settingan rumah sakit maupun nanti untuk terapi rawat jalan ya atau pencegahan sekunder pada saat pasien sudah bisa pulang dan berobat rawat jalan. Oke, tadi sudah kita singgung bahwa untuk penanganan atau terapi stroke itu berbeda tergantung dari jenis stroke-nya. Nah, kalau penanganan pasien stroke akut pun, kalau di Indonesia itu keterlibatan farmasis masih rendah ya, terutama di setting gawat darurat ataupun intensif.
Nah, kalaupun terlibat seharusnya merupakan farmasis dengan spesialisasi khusus, ya, mereka yang sudah berpraktek lama di settingan akut, dan ini sebenarnya bukan menjadi kompetensi bagi kalian nanti sebagai fresh graduate setelah mendapatkan gelar apoteker, walaupun bisa saja dalam keadaan terpaksa harus terpapar dengan keadaan ini. Ya, oleh karena itu saya akan berikan gambaran penanganan akut untuk stroke baik iskemik maupun hemoragik, ya. Tapi nanti ini tidak merupakan bahan yang akan saya evaluasi. Nah, yang perlu kalian fokuskan adalah terapi pasien setelah dirawat pasca stroke, ya. Jadi pada saat pasien berobat rawat jalan, itu yang menjadi capaian pembelajaran kalian dan yang harus kalian ketahui. Nah, untuk pencegahan sekunder stroke maupun orang-orang yang belum pernah terkena stroke, apa yang harus diperhatikan sebagai pencegahan primer dari stroke? Nah, itu yang menjadi capaian pembelajaran dari kalian. Oke, kita akan lihat penanganan stroke akut apabila jenis stroke-nya itu adalah iskemik, ya, stroke iskemik. Maka yang perlu diperhatikan adalah suplai oksigen kepada pasien. Jadi kalau kita sudah paham nih tentang patofisiologi, maka akan tahu mengapa suplai oksigen ini penting sekali pada pasien pasca stroke iskemik. Nah, biasanya dokter akan memeriksa saturasi oksigen pasien itu dengan alat yang namanya oximeter seperti ini. Nanti akan ditunjukkan berapa saturasi oksigennya, biasanya ditandai dengan parameter SPO2 maksudnya, SPO2, kemudian kalau nilai SPO2-nya itu di atas 92%, maka menunjukkan keadaan pasien itu masih baik, ya, asupan ataupun suplai oksigennya. Kemudian akan diperiksa juga kebutuhan elektrolit pasien, biasanya didapat dari tanda-tanda fisik pasien. Jadi kalau dianggap nanti perlu, maka akan dilakukan koreksi elektrolit. Biasanya akan diberikan normal salin, NaCl misalnya, ya. Kemudian akan diperiksa juga kadar glukosa darah dari pasien. Kalau seandainya pasien itu mengalami hipoglikemia, maka akan diberikan cairan dextrose 50%, ya, untuk memperbaiki keadaan hipoglikemia tadi. Nah, kemudian kalau malah yang terjadi itu adalah hiperglikemik, misalnya pasien dengan faktor resiko diabetes, kemudian dia terkena stroke iskemik, jadi pada saat yang sama dia juga mengalami keadaan hiperglikemik, maka keadaan hiperglikemiknya itu juga harus diatasi dengan pemberian insulin, misalnya, ya, insulin dengan rute subkutan. Kemudian kalau pasien juga disertai dengan febril, demam, maka dokter nanti juga akan memberikan acetaminophen atau paracetamol infus. Nah, ingat ya, ini pasien iskemik stroke bisa jadi adalah pasiennya tidak sadar. Jadi pemberian obatnya itu rata-rata adalah obat yang diberikan melalui rute intravena, ya. Nah, kemudian pasien yang mengalami stroke iskemik juga biasanya itu disertai dengan kenaikan tekanan darah. 24 jam sampai 48 jam setelah terjadinya serangan itu masih dengan tekanan darah yang tinggi. Jadi tekanan darah juga akan dikelola, ditangani oleh dokter supaya dalam rentang yang stabil, ya. Dan prinsip penurunan tekanan darah pada keadaan ini juga tidak boleh terlalu ekstrim, ya. Misal pasien dibawa ke rumah sakit dengan tekanan darah sistolik 240 mm Hg misalnya. Jadi tidak bisa langsung atau ujuk-ujuk diturunkan menjadi 150 mm Hg, ya, misalnya. Karena ada tahapan-tahapan yang akan dilakukan nanti oleh dokter dalam menurunkan tekanan darah pasien. Nah, ini adalah tadi, ya, terapi-terapi ataupun penanganan yang diberikan akut yang sangat bergantung sama keadaan pasien. Nanti apakah tadi keadaan perfusi ataupun saturasi oksigen pasien, elektrolitnya, kadar glukosa darah, kemudian demam atau tidak, ataupun nanti tekanan darah dari pasien. Berikutnya penggunaan agen trombolitik, ya, yang tadi sempat kita singgung pada penanganan iskemik stroke, stroke iskemik. Nah, salah satu yang disarankan dalam guideline itu adalah alteplase. Nah, alteplase itu adalah obat golongan fibrinolitik atau trombolitik. Lebih tepatnya lagi adalah tissue plasminogen activator atau TPA. Ya. Obat ini bekerja dengan cara mengaktifkan plasminogen menjadi plasmin, sehingga nanti dapat berfungsilah plasmin ini untuk memecah fibrin pada gumpalan darah, sehingga tidak terbentuk trombus. Ya.
Nah, obat ini hanya tersedia dalam bentuk serbuk injeksi dan harganya sangat mahal ya. Dan direkomendasikan penggunaannya dalam waktu 3 jam setelah terjadinya serangan stroke. Jadi karena berdasarkan prinsip golden hour ya, setelah 3 jam benang-benang fibrin yang menutupi trombus tidak terlalu efektif lagi degradasinya dengan pemberian alteplase. Ya. Nah, walaupun alteplase ini baik digunakan pada pasien post-stroke iskemik, namun sama seperti obat-obat yang mengganggu proses koagulasi, pasti ada resiko perdarahan, ya, sehingga dokter akan mengkaji terlebih dahulu apakah pasien yang menjadi kandidat untuk mendapatkan terapi alteplase ini sesuai atau tidak untuk diberikan alteplase. Ya, karena bukan hanya perdarahan yang dapat terjadi, bahkan alteplase ini sendiri juga dapat memicu terjadinya perdarahan di intracerebral, intracerebral hemorrhagic, yang akhirnya dapat memperparah stroke iskemik yang terjadi pada pasien. Selanjutnya, terapi trombolitik lain yang juga dapat diberikan oleh dokter itu adalah heparin atau low molecular weight heparin, ya, seperti enoxaparin. Nah, kalau heparin dia bekerja dengan cara mengaktifasi antitrombin 3 sehingga aktivasi dari trombin, ya, pembentukan trombin dan selanjutnya fibrin itu akan terganggu, ya, sehingga nanti tidak ada fibrin yang terlibat dalam pembekuan darah. Nah, sama seperti alteplase, obat ini juga beresiko terjadinya perdarahan, sehingga dalam penggunaan heparin itu perlu dilakukan pemeriksaan HB rutin, ya, setidaknya per 3 hari, kemudian juga hematokrit, ya, serta platelet setelah penggunaan atau selama penggunaan obat ini. Begitu juga dengan low molecular weight heparin seperti enoxaparin yang juga dapat menimbulkan resiko perdarahan. Nah, sekarang kita ke bagian yang menjadi capaian pembelajaran bagi seorang farmasis ya. Jadi untuk kalian ini adalah hal yang perlu sekali kalian tahu dan termasuk pada capaian pembelajaran, yaitu terapi pencegahan primer dari serangan stroke. Ini sudah kita bahas sebelumnya, bahwa yang dimaksud dengan pencegahan primer itu berarti orang yang belum pernah terkena stroke, ya, tapi punya faktor resiko mengalami stroke. Khususnya dalam hal ini yang kita sedang bicarakan adalah stroke iskemik. Nah, dapat dicegah resiko terkena stroke iskemik dengan pemberian obat-obat seperti di bawah ini. Nanti tergantung lagi dengan faktor resiko apa yang dimiliki oleh pasien. Jadi misalnya aspirin itu adalah salah satu obat yang direkomendasikan untuk pencegahan terjadinya stroke. Ya, tapi seperti yang sudah kita bahas di topik farmakoterapi coronary artery disease, ada pertimbangan khusus lagi sebelum akhirnya dokter memutuskan untuk memberi terapi aspirin atau tidak. Misal, penggunaan aspirin sebagai terapi pencegahan primer pada pasien diabetes atau dengan penyakit periphery artery disease itu dinilai tidak terlalu bermanfaat, ya, not recommended. Kemudian jika pasien juga punya faktor resiko ataupun riwayat perdarahan, ya, ini juga perlu dipertimbangkan penggunaan aspirin. Nah, selanjutnya pasien yang diabetes dan juga hipertensi, maka itu direkomendasikan penggunaan antihipertensinya itu adalah golongan ACE inhibitor ataupun ARB, dan juga direkomendasikan untuk menggunakan statin. Ya, kemudian biasanya ini kenapa disarankan karena dua agen ini ya, ACE inhibitor dan juga ARB, dia punya kemampuan untuk mencegah terjadinya proteinuria ya pada pasien-pasien yang diabetes serta hipertensi. Nah, kemudian kita juga tahu bahwa dislipidemia dapat memicu terjadinya aterosklerosis, dan aterosklerosis merupakan salah satu faktor resiko terjadinya stroke iskemik. Jadi pasien-pasien yang punya masalah dislipidemia atau faktor resiko dislipidemia maka juga harus mengontrol profil lipidnya. Salah satu opsi terapi yang paling mungkin diterima pasien adalah penggunaan obat-obat statin. Ya. Nah, kemudian kalau pasien dengan hipertensi, maka pencegahan primernya itu sudah pasti hipertensinya itu harus diterapi ya. Untuk hal ini kalian silahkan review kembali topik hipertensi kita di farmakoterapi hipertensi.
berikut dengan obat-obat pilihannya apa, serta target tekanan darahnya itu berapa yang harus dicapai, ya. Itu silahkan dipelajari kembali. Nah, kemudian kalau pasien juga diidentifikasi dengan kebiasaan merokok, itu juga harus menjadi target untuk dilakukan edukasi serta konseling untuk pasien menghentikan atau setidaknya mengurangi kebiasaan merokoknya. Untuk pasien yang pernah mengalami stroke, maka tadi ya sebutannya adalah pencegahan sekunder. Terapi yang dilakukan adalah terapi supaya tidak terjadi serangan stroke berikutnya. Nah, antiplatelet yang diterima oleh pasien itu bisa aspirin dengan dosis 80 sampai 100 mg per hari. Oke, saya tidak bahas lagi hal-hal yang perlu diperhatikan dengan terapi aspirin. Silahkan mengulang kembali farmakoterapi ischemic heart disease yang kita di sana sudah membahas banyak tentang aspirin. Oke, selanjutnya kalau ada masalah hipersensitivitas atau masalah perdarahan GIP seperti yang sudah kita bahas di farmakoterapi ischemic heart disease, maka dokter biasanya akan mengganti dengan agen P2Y12 inhibitor ya, seperti clopidogrel. Nah, sama ini juga nanti silahkan kalian mereview pembahasan kita tentang antiplatelet di ischemic heart disease, farmakoterapi ischemic heart disease. Tabel ini berisi rangkuman terapi yang akan diterima pasien setelah stroke iskemik, ya, baik untuk keadaan akut maupun untuk pencegahan sekunder. Yang berbeda di antara pencegahan akut dengan pencegahan sekunder adalah kalau penanganan akut, pasien berkemungkinan untuk mendapat terapi trombolitik seperti alteplase, ya. Dan kalau pasien di saat dia dibawa ke rumah sakit maka baru mendapatkan aspirin, maka ingat, dalam keadaan tersebut diperlukan loading dose dari aspirin dengan dosis bisa 150 sampai 325 mg untuk awal-awal pemakaiannya. Ya. Atau bisa juga pasien pada saat dipulangkan dari rumah sakit baru mendapatkan terapi aspirin, maka itu juga memerlukan dosis loading untuk aspirinnya. Nah, pasien yang pulang ataupun nanti untuk pencegahan sekunder itu disarankan mendapatkan dual antiplatelet ya, biasanya akan ada atau dilakukan kombinasi aspirin dengan clopidogrel atau aspirin dengan dipyridamol ya, tapi yang paling sering kalau di kita itu aspirin dengan clopidogrel. Nanti kalau pasien juga stroke iskemiknya itu disebabkan karena adanya kardioembolik seperti yang sudah kita bahas di patofisiologi dari stroke iskemik, maka dokter akan memberikan antikoagulan seperti warfarin. Nah, walaupun nanti akan diperiksa dulu INR-nya pasiennya, kalau dia sekitaran 2-3 maka akan diberikan terapi warfarin. Nah, kemudian semua pasien baik saat ditangani di rumah sakit maupun pada saat pulang itu akan mendapatkan agen-agen antihipertensi dan juga statin. Ya. Nah, untuk terapi pasien yang mengalami stroke hemorragik, sebenarnya tidak ada terapi yang terbukti ya secara pasti dapat mengatasi keadaan stroke hemorragik. Penata laksanaannya biasanya adalah dengan pembedahan otak ya untuk mengeluarkan bekuan darah baik di intracerebral maupun di subarachnoid. Nah, dan kemudian nanti terapi lainnya akan bergantung pada komplikasi atau keadaan penyakit penyerta pasien. Jadi kalau ada hipertensi, maka hipertensinya perlu diterapi. Kalau ada diabetes, maka diabetesnya perlu ditangani dengan sesuai, dan begitu selanjutnya. Ya. Pada pasien yang mengalami subarachnoid hemorrhagic, ya, pemberian nimodipin direkomendasikan untuk mencegah resiko terjadinya iskemik cerebral, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, slide ini nanti tolong kalian beri tanda bahwa ini merupakan rencana asuhan yang diberikan oleh dokter serta monitoringnya pada saat pasien berada di IGD atau ruangan intensif. Jadi ini adalah pekerjaan atau kompetensinya dokter. Saya berikan di sini hanya sebagai bahan bacaan kalian ya, tidak untuk dievaluasi. Jadi ini bisa di skip dan bisa dibaca lagi nanti sendiri. Berikutnya pada saat pasien nanti sudah pulang berobat rawat jalan outpatient ya, di settingan outpatient dan juga
pengobatannya itu jangka panjang. Nah, disinilah nanti apoteker, farmasis akan berperan. Baik saat pasien kontrol ulang atau berobat rawat jalan di rumah sakit, atau bahkan mengunjungi apotek atau puskesmas misalnya. Jadi, farmasis harus mengetahui faktor resiko pasien terkena stroke. Karena apa? Karena ini nanti akan menjadi hal yang perlu disampaikan ketika farmasis melakukan edukasi dan konseling kepada pasien tersebut. Ya, dan juga pasien perlu mendapatkan penjelasan, ya, baik itu mungkin dokter sebelumnya belum menjelaskan, jadi farmasis perlu menyampaikan ulang penjelasan tentang obat-obat yang diterima oleh pasien serta rencana penata laksanaan, ya, yang sudah diberikan oleh dokter yang dituangkan di dalam resep, gitu ya. Nah, kemudian pasien juga perlu diberikan edukasi dan konseling terkait dengan gaya hidup. Baik itu untuk nanti pencegahan primer dari stroke-nya maupun pencegahan sekundernya. Ya. Apa-apa saja nanti edukasi terkait gaya hidup ini, nanti silahkan kembali mengulang topik cardiovascular disease risk factor dan juga topik-topik yang berkaitan dengan farmakoterapi hipertensi serta farmakoterapi dislipidemia. Nah, kemudian yang paling penting adalah apoteker dapat ya bahkan harus nih menyampaikan edukasi tentang obat-obat yang diterima oleh pasien, cara konsumsinya, apa yang harus diperhatikan oleh pasien pada saat mengkonsumsi obat tersebut ya, serta pentingnya untuk patuh. Ya, kalau kita sudah sangat paham tentang resiko komplikasi yang terjadi dari stroke bagi orang-orang yang kita berikan edukasi atau konseling untuk pencegahan primer, maka kita akan sangat menekankan ya pentingnya misalnya pasien untuk patuh mengkonsumsi obat-obat hipertensinya, ya, karena kekhawatiran akan efek yang akan terjadi apabila pasien tidak berhasil atau tidak mampu mengelola faktor resiko yang dimilikinya. Oke, tabel ini berisi rangkuman dari hal-hal yang harus dimonitor pada saat pasien menerima obat-obat untuk terapi stroke-nya ya, yang sebelumnya sudah saya jelaskan juga. Jadi setelah paham patofisiologinya stroke, kemudian faktor resiko, dan juga pilihan terapi yang dapat diberikan, yang paling penting juga adalah ini, ya, melakukan monitoring kepada pasien saat pasien diterapi. Baik, sekian pertemuan dan penjelasan tentang farmakoterapi pada penyakit stroke. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditulis pada forum diskusi di e-learning dan nanti akan kita bahas pada saat pertemuan tatap muka melalui Google Meet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.